Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman semuanya. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Salim selaku dosen pengampu mata kuliah Interaksi Manusia Komputer yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi pada kali ini. Nah, di sini kami akan mempresentasikan paper kami dengan judul Penerapan Metode Design Thinking pada Perancangan UI UX Website Pengaduan yang berjudul Wadulan ing UPN Veteran Jawa Timur di UPN Veteran Jawa Timur. Nah, untuk hasil akhirnya nanti kami akan menemukan sebuah prototipe yang dibuat menggunakan tools berupa Figma. Nah, sebelum itu mungkin kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Nartia Priyanti dengan NPM 2008 2010151. Kemudian saya juga dengan teman saya dengan nama Sylvie Milda Puspita dengan NPM 2008 2010116. Baik, untuk pembahasan dalam presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai pendahuluan, rumusan masalah, tujuan, penelitian terdahulu, landasan teori, metode pendekatan yang digunakan dalam perancangan prototipe, tahap penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan juga daftar pustaka. Nah, berikut adalah pendahuluan terkait paper yang kami buat, yang mana pendahuluan tersebut didasari oleh tentunya perkembangan teknologi internet yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia. Data ini dibuktikan oleh data APJI dan Muhammad Arif saat Indonesia Digital Outlook tahun 2022 di The Westin, Jakarta pada Kamis 9 Juni 2022 yang mengatakan bahwa saat ini kurang lebih 77% penduduk Indonesia sudah menggunakan internet. Elemen penting dari ketersediaan internet adalah sebuah website. Nah, UPN sendiri merupakan salah satu universitas yang layanan pengaduannya menggunakan teknologi internet. Selain informasi akademik, teknologi internet dimanfaatkan dalam bentuk website pengaduan mahasiswa yang disebut juga SIADU. Nah, salah satu faktor pendukung untuk menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif dan positif adalah dengan mengelola dan mengatasi keluhan-keluhan yang diadukan atas ketidaksesuaian kebutuhan layanan yang disediakan oleh suatu instansi pendidikan, yang mana pendidikan instansi tersebut yaitu UPN Veteran Jawa Timur sendiri. Baik, untuk berikutnya adalah rumusan masalah. Dapat diketahui bahwa UPN sendiri ini sudah memiliki sistem pengaduan yaitu SIADU. Namun terdapat beberapa masalah yang terjadi dengan adanya website SIADU ini. Yang pertama, respon lambat dan balasan pengaduan tidak langsung diterima, melainkan dikirimkan melalui email. Yang kedua, pelapor tidak selalu memantau email terus-menerus, sehingga bisa saja pelapor tidak mengetahui jika laporan telah dibalas. Yang ketiga, tidak banyak mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur yang mengetahui sistem pengaduan yang ada atau SIADU ini. Berikutnya yaitu tujuan diadakannya penelitian ini atau tujuan dibuatnya paper ini. Nah, dibuatnya sebuah sistem yang bernama Wadulan in UPN Veteran Jawa Timur yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dengan menambahkan beberapa fitur unggulan seperti live chat, sehingga pelapor dapat memantau aduannya hanya melalui website. Yang mana fitur live chat ini sebelumnya belum ada di website SIADU yang sudah disediakan oleh UPN Veteran Jawa Timur sendiri. Yang kedua yaitu untuk menghasilkan desain dan fitur sistem pengaduan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan menata kembali masalah dan mengadopsi ide-ide melalui pendekatan langsung kepada pengguna. Jadi sistem yang akan kami buat nantinya bisa berdasarkan dari asumsi-asumsi pengguna. Baik, di sini kami memaparkan beberapa penelitian terdahulu dari paper terdahulu yang membahas mengenai sistem pengaduan dan juga metode pendekatan yang akan kami gunakan yaitu design thinking. Untuk paper pertama dengan judul UI UX Design Model for Student Complaint Handling Application using Design Thinking Method, Case Study STMIK Rosma Karawang.
dengan penulis yaitu Lila Setiani dan juga Evelyn Chandra. Di mana tujuan dari paper ini adalah melakukan analisis kebutuhan fungsional STNIK aplikasi pengaduan mahasiswa Rosma Karawang dengan menggunakan metode design thinking dan menghasilkan desain UI UX dari aplikasi pengaduan mahasiswa STNIK Rosma Karawang yang dirancang dengan menggunakan alat mockup plus. Nah, lalu penelitian terdahulu yang kedua yang juga kami jadikan bahan referensi, yakni dengan judul penerapan metode design thinking pada model perancangan UI UX aplikasi penanganan laporan kehilangan dan temuan barang tercecer, yang mana penelitian ini dilakukan oleh Arya Arrozi, Intan Rizky Mutias, dan Prindi Setiawan dengan tujuan untuk membangun model desain UI UX melalui inovasi berupa aplikasi mobile yang dirancang khusus untuk mengatasi barang lost and found yang tersebar di tempat umum. Yang mana penelitian ini menghasilkan yaitu sebuah model berupa UI UX untuk aplikasi mobile bernama Kembaliin yang mengidentifikasi masalah terkait kebutuhan informasi saat menangani barang lost and found yang tersebar di tempat umum. Baik, untuk yang berikutnya adalah paper dengan judul Implementasi Metode Pendekatan Design Thinking dalam Pembuatan Aplikasi Happy Class di Kampus UPI Cibiru. Dan penulisnya adalah Intan Permatasari, Anissa Hasna Kartina, Ajeng Mukti Pratiwi, Fitri Oktariana, M. Farhan Nasrullah, dan Sahra Analia Zain. Tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan solusi terhadap masalah, yakni masalah mahasiswa dan juga dosen, dengan membuat aplikasi sistem informasi yang bernama Happy Class sebagai penjadwal dan reservasi kelas di UPI Cibiru, sehingga tidak ada lagi masalah komunikasi antar kelas. Nah, hasil dari penelitian ini adalah mengusulkan perancangan aplikasi Happy Class dengan menggunakan metode design thinking untuk dapat diimplementasikan. Penelitian selanjutnya yang juga kami jadikan bahan referensi yaitu dengan judul penerapan metode design thinking dalam merancang aplikasi penanganan laporan pencurian barang berharga di Polsek Sukmajaya. Penelitian tersebut dilakukan oleh Apik Manik Wijayanto, Agung Triyayudi, dan juga Albert Rubhashi. Dengan tujuan penelitian untuk melakukan perancangan aplikasi untuk menangani laporan pencurian barang berharga di kawasan Polsek Sukmajaya dengan hasil mengusulkan perancangan aplikasi penanganan laporan pencurian barang berharga di Polsek Sukmajaya dengan menggunakan metode design thinking untuk dapat diimplementasikan. Baik, untuk penelitian terdahulu yang terakhir dengan judul perancangan aplikasi Ayo Beraksi dengan metode design thinking. Penulisnya yaitu Rizky Ahmad Almaida dan juga Ahmad Lutfi. Dari penelitian ini memiliki tujuan membuat aplikasi yang melayani pengaduan secara digital dan juga hasilnya adalah aplikasi Ayo Beraksi diharapkan dapat diimplementasikan kepada masyarakat, namun ternyata masih memiliki beberapa kendala yang dapat dijadikan sebagai masukan dan juga perbaikan. Nah, dari kelima paper terdahulu atau penelitian terdahulu yang kami dapatkan, terdapat kesamaan dengan penelitian sebelumnya antara penelitian sebelumnya dan juga penelitian kami, yaitu kesamaan pada pemilihan studi kasus, yaitu sama-sama merupakan aplikasi yang melayani pengaduan dan yang menggunakan metode design thinking. Nah, sedangkan ada beberapa perbedaan, diantaranya kami berbasis website dan beberapa penelitian dahulu itu menggunakan aplikasi berbasis mobile. Lalu selanjutnya yaitu terkait landasan teori, yang mana di sini kami juga menjelaskan apa itu user interface. User interface adalah sebuah desain yang mengacu pada sistem dan interaksi antar pengguna dengan menggunakan perintah menginput yang dapat menginput data dan juga menggunakan konten. Baik, untuk berikutnya adalah user experience, atau dapat dikatakan pendukung tingkat keberhasilan dalam membangun sebuah website. Nah, menurut definisi dari ISO 9241210,
User experience adalah persepsi dan tanggapan seseorang yang dihasilkan dari suatu produk dan sistem yang melibatkan pengguna. Lalu kemudian ada design thinking, yang mana design thinking merupakan proses berulang di mana kita mencoba memahami pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah untuk menemukan strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak segera terlihat pada tingkat pemahaman awal. Ini juga design thinking merupakan salah satu metode yang akan kami implementasikan dalam paper kami. Untuk berikutnya adalah metodologi, di mana metodologi ini terbagi menjadi dua, yaitu metode pendekatan dan juga tahap penelitian. Metode pendekatan ini berisikan metode yang kami gunakan, yaitu design thinking. Dan untuk tahap penelitian ini berisikan struktur untuk melakukan penelitian pada paper ini. Nah, menyambung dari metodologi yang telah kami paparkan tadi, metodologi yang kami ambil yaitu menggunakan design thinking, yang mana design thinking sendiri terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama yaitu tahap empatis, yaitu tahap di mana kita mencari atau meneliti terkait respondents yang akan menggunakan sebuah website tersebut. Yang kedua yaitu pada tahapan define, yang mana tahapan define ini bisa dikatakan sebagai tahapan untuk mencari kebutuhan pengguna, sehingga website yang nanti dihasilkan bisa memenuhi kebutuhan pengguna. Yang ketiga yaitu tahapan ideat atau biasa dikatakan sebagai tahapan pemberian solusi, yang mana ini dihasilkan dari brainstorming dan juga ide untuk menentukan solusi dari permasalahan yang telah digali di bagian define. Lalu yang tahapan yang keempat yaitu ada prototype, yang mana prototype ini nantinya merupakan desain yang menyerupai aplikasi sesungguhnya yang akan dibangun. Lalu yang tahapan terakhir yaitu tahapan tes, yang mana tahapan tes ini merupakan tahapan testing yang dilakukan oleh calon pengguna untuk memenuhi atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan pengguna dengan menggunakan usability testing. Baik, untuk berikutnya adalah tahapan penelitian. Yang pertama adalah identifikasi masalah, di mana pada identifikasi masalah ini dilakukannya penggalian masalah kepada objek atau penggunanya. Yang berikutnya adalah studi literatur, di mana pada studi literatur ini hal yang sangat penting dalam penelitian guna menambah wawasan dan mengenai hal-hal yang akan dilakukan pada penelitian. Yang berikutnya ada empathize, define, edit, prototype, dan juga tes ini termasuk ke dalam tahapan design thinking. Dan berikutnya adalah kesimpulan dan saran. Nah, untuk tahapan selanjutnya yaitu mengenai hasil dan pembahasan dari paper kami. Nah, untuk penggalian Untuk masalah, untuk hasil dan pembahasan yang pertama adalah penggalian masalah atau empathize, di mana kami ini merumuskan beberapa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada pengguna SIADU yang lalu, sehingga kami akan menemukan masalah dari penggunaan SIADU. Dan nantinya akan dijadikan dasar untuk kami memperbaiki sistem pengaduan yang ada dan diimplementasikan ke sistem yang akan kami buat, yaitu Wadulan ing UPN VJT. Berikut ini adalah daftar pertanyaan yang akan kami tanyakan. Nah, dari daftar pertanyaan yang telah dipaparkan tadi, berikut adalah jawaban-jawaban dari responden. Kebetulan responden yang kita ambil yaitu berjumlah 18 orang, yang mana responden tersebut semuanya merupakan kriteria sudah memenuhi kriteria responden yang telah kami lakukan, yaitu semuanya berasal dari UPN Veteran Jawa Timur, dan kebetulan sebagai mahasiswa di UPN Veteran Jawa Timur yang nantinya juga menjadi calon pengguna dari website Wadulan ing UPN Veteran Jawa Timur. Nah, jawaban dari kode pertanyaan yang telah dipaparkan bisa dilihat di dalam diagram.
Nah, di sini bisa dikatakan bahwa rata-rata responden yang telah mengisi kuesioner dari kami merupakan responden yang sudah pernah melakukan pengaduan atau responden yang sudah pernah mengadu di sistem UPN sebelumnya, sehingga responden bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami berikan. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, untuk yang berikutnya adalah tahapan analisis permasalahan dan kebutuhan atau define. Dan di sini kami menggunakan experience map eh, dari tahap proses wawancara dan mendapatkan data dari kuesioner yang telah dilakukan pada tahap empathize yang tadi, maka dapat memulai mendefinisikan fokus permasalahan yang eh, ditemukan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami pengguna, harus memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menjalankan sebuah sistem, sehingga dibutuhkan experience map ini dengan tujuan agar pengguna eh, terpapar jelas apa yang dibutuhkan oleh pengguna, dan juga kami dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pemecahan masalah. Dapat dilihat di sini adalah experience map yang telah kami buat. Nah, setelah tahapan experience map, nantinya kami juga menyediakan empathy map, yang mana empathy map ini juga dalam kata lain merupakan lanjutan dari experience map tersebut, yang mana di dalamnya juga menjelaskan terkait langkah-langkah atau apa yang dikatakan pengguna, apa yang mereka pikirkan, dan apa yang mereka lakukan, sehingga nantinya dapat memenuhi kriteria-kriteria sistem dari pengguna itu sendiri. Intinya dalam tahap empathy map ini kita mencoba untuk memberikan pengguna solusi, yaitu dengan cara mengorek-ngorek kebutuhan dari pengguna sendiri. Nah, di dalam empathy map ini terdapat beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu SIS, yang mana SIS ini diibaratkan dengan apa kata pengguna, yang mana pengguna bisa mengatakan fasilitas di kampus ini rusak, informasi dan cara mengadu, fasilitas tidak lengkap, susah ingin mengadu ke siapa, lalu butuh waktu lama untuk merespon aduan, lalu respon admin, lalu alur pengaduan. Untuk yang berikutnya adalah tahapan things. Jadi aspek things. Jadi things ini adalah apa yang dipikirkan oleh pengguna. Nah, dari things ini kita dapatkan adanya pengaduan, pengguna memikirkan apakah pengaduannya bakal diproses nggak ya? Apakah pengaduannya dapat tersampaikan? Apakah pengaduan saya sesuai dengan kategori? Bagaimana cara mengajukan aduan? Dan apakah pengaduan saya direspon? Ini merupakan beberapa kata-kata yang dipikirkan oleh pengguna terhadap sistem pengaduan sebelumnya, yaitu si adu. Lalu untuk aspek yang selanjutnya yaitu feels, yang mana apa yang pengguna rasakan ketika menggunakan sistem pengaduan ini sendiri, yaitu pengguna diantaranya akan merasa proses aduannya lama, terus tidak tahu status aduannya bagaimana, lalu tidak ada balasan aduan, balasan dikirim lewat mana, kecewa karena responnya lambat, lalu kesulitan berkomunikasi dua arah, ragu apakah aduannya akan dibalas. Nah, ini merupakan keluhan-keluhan atau apa yang dirasakan oleh pengguna dengan sistem yang sebelumnya dibuat. Untuk aspek terakhir, yaitu aspek das, apa yang dilakukan oleh pengguna terhadap sistem yang ada. Yang pertama adalah mencari di FAQ, yang kedua adalah tanya teman apakah ada yang pernah mengajukan pengaduan, yang ketiga adalah fitur live chat, yang keempat informasi pengaduan, dan yang kelima adalah harus login untuk melihat balasan. Nah, di dalam menentukan solusi, ini sudah beralih ke tahapan penentuan solusi atau yang dinamakan dengan IDEAT, yang merupakan salah satu tahapan dari design thinking, yang mana ini dilakukan setelah tahapan define dapat dilakukan, yaitu kami akan menentukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dikatakan oleh pengguna dan dipikirkan oleh pengguna. Di sini kami memaparkan user flow,
yang mana user flow sendiri merupakan alur pengguna untuk melakukan pengaduan yang ada di sistem wadulan UPN Veteran Jawa Timur, yang mana untuk alurnya sendiri yaitu pengguna dapat membuka beranda atau mengakses beranda dari website wadulan UPN Veteran Jawa Timur terlebih dahulu, lalu pengguna dapat pengguna dapat mengetahui ketentuan-ketentuan dari pengaduan itu sendiri. Ketentuan tersebut bisa berupa alur pengaduan, kategori pengaduan, lalu juga FAQ. Lalu jika pengguna ingin melakukan pengaduan, maka pengguna diarahkan untuk daftar atau register terlebih dahulu. Namun jika pengguna tidak ingin melakukan aduan, maka pengguna bisa kembali ke beranda. Nah, setelah melakukan registrasi akun dan juga login dengan akun yang sudah didaftarkan, pengguna akan dapat mengakses beranda wadulan UPN Veteran Jawa Timur, yang mana tampilan ini juga tentunya berbeda dengan tampilan ketika pengguna sebelum melakukan login, di mana tampilan ini nantinya terdapat navigation bar yang akan ada profil pengguna itu sendiri, lalu ada navigation bar untuk membuka balasan dari admin, yaitu yang bisa dikatakan dengan live chat. Lalu jika pengguna ingin melakukan aduan, pengguna diharuskan untuk mengisi form pengaduan terlebih dahulu dengan memasukkan beberapa ketentuan-ketentuan yang pastinya, lalu pengguna dapat mengirim form pengaduan tersebut. Jika sudah mengirim form pengaduan tersebut, maka pengguna dapat memantau status ajuan di bagian aduan saya. Lalu jika pengguna sudah merasa terpenuhi dengan aduan-aduannya, maka pengguna bisa langsung menyelesaikan pengaduannya. Namun jika masih belum terpenuhi, pengguna bisa mengisi form pengaduan kembali, atau jika topiknya masih dalam jangkauan yang sama, pengguna dapat membalas live chat yang ada di bagian aduan saya. Baik, untuk berikutnya adalah wireframe. Wireframe website ini masih berbentuk sketsa sistem yang dapat diubah dengan mudah jika terdapat perubahan. Nah, pembuatan wireframe ini penting dilakukan sebelum melangkah pada tahap high fidelity prototype, karena dengan adanya rancangan pembuatan prototype akan lebih terarah dan sesuai dengan yang diinginkan dengan adanya wireframe ini. Nah, berikut ini adalah wireframe dari sistem wadulan UPN Veteran Jawa Timur. Ini adalah wireframe dari halaman beranda. Ini juga halaman beranda, jadi sistemnya kami menggunakan scroll saja ke bawah, tidak perlu untuk beralih ke halaman lainnya. Dan ini adalah halaman form pengaduan. Ini adalah halaman live chat. Dan ini adalah halaman FAQ. Nah, setelah adanya adanya wireframe dari sebuah website wadulan UPN Veteran Jawa Timur, wireframe tersebut juga bisa dikatakan sebagai low fidelity prototyping. Lalu tahapan selanjutnya yaitu ada tahapan prototype, yang mana pada tahapan prototype ini merupakan hasil dari validasi user flow dan wireframe yang telah dibuat. Tahapan ini bisa disebutkan dengan tahapan high fidelity yang berisi pembuatan desain prototype dengan mengintegrasikan warna, font, logo, gambar, dan bentuk yang lebih jelas. Jadi prototype ini sudah masuk dalam high fidelity prototype, atau bisa dikatakan tahapan akhir dalam pembuatan desain aplikasi wadulan UPN Veteran Jawa Timur. Lalu untuk prototipe sistem wadulan UPN Veteran Jawa Timur dapat diakses melalui link Figma, yang mana link Figma tersebut akan dijelaskan oleh teman saya terkait demo website wadulan UPN Veteran Jawa Timur. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mendemokan prototipe dari website ini. Nah, jika diklik link tersebut, link tadi, maka akan keluar file Figma yang telah kami buat seperti ini. Dan untuk mendemokannya, seperti ini. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan untuk halaman user terlebih dahulu, di mana jika pengguna belum melakukan login, maka dapat dilihat di sini masih terdapat
button login. Namun jika nantinya pengguna sudah melakukan login, maka akan adanya perubahan di sini. Baik, untuk yang pertama, halaman beranda ini tampilannya seperti ini, di mana terdapat Jumbotron. Nah, setelah itu di sini dijelaskan alur pengaduan dan juga ketentuan pengaduan dan kategori pengaduan. Baik. Jadi jika pengguna ingin menggunakannya, tinggal scroll saja ke bawah atau bisa langsung klik ini dan akan mengarah ke halaman yang dituju. Untuk berikutnya adalah pengaduan. Di sini akan muncul dua pilihan, yaitu form aduan dan aduan saya. Untuk form aduan, jika pengguna belum melakukan login, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Diwajibkan untuk login terlebih dahulu. Nah, untuk yang berikutnya adalah aduan saya. Sama seperti form pengaduan, jika pengguna belum melakukan login, maka pengguna tidak dapat melihat daftar pengaduan yang telah dilakukan karena belum login. Nah, untuk yang berikutnya adalah FAQ, di mana FAQ ini dapat pengguna dapat melihat pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pengguna lainnya kepada sistem. Baik, pertama kita akan mencoba untuk login terlebih dahulu. Nah, jika pengguna belum memiliki akun, maka pengguna dapat memilih klik akun, klik create an account. Nah, setelah mengisi semuanya, maka pengguna dapat mengklik sign up. Nah, setelah pengguna mengklik sign up, maka secara langsung pengguna dapat masuk ke halaman beranda. Seperti yang saya jelaskan tadi, di sini login sudah tergantikan dengan icon user, icon akun. Untuk isinya sama pada halaman beranda. Yang membedakan ada pada halaman pengaduan ini, form aduan, di mana pengguna dapat mengisikan form ini. Nah, setelah pengguna mengirim form ini, maka muncul notifikasi seperti ini. Baik, untuk berikutnya adalah daftar aduan pengguna. Di sini dapat dilihat daftar aduan yang telah pengguna lakukan. Dapat seperti contoh pada pengaduan ini. Di sini pengaduannya masih diproses dan yang lainnya sudah mendapatkan status selesai. Setelah klik button detail, maka akan muncul detail pengaduan yang telah dilakukan oleh pengguna. Dan jika ingin melakukan chat dengan admin, cukup dengan mengklik chat admin. Nah, jika pengguna belum merasa aduannya belum selesai, belum puas, maka pengguna dapat melakukan chat dengan admin. Namun jika selesai, maka pengguna dapat mengakhiri. Untuk berikutnya adalah akun, di mana pengguna ini dapat mengubah detail akun yang dimilikinya. Baik, untuk berikutnya adalah pada halaman admin. Untuk halaman admin bisa mengisikan terlebih dahulu username dan password untuk dapat login. Nah, untuk halaman pertama, admin akan melihat dashboard dari total pengaduan, pengaduan diproses, pengaduan ditolak, dan juga chartnya, dan juga banyaknya pengguna. Untuk berikutnya adalah pada halaman pada tombol pengaduan ini berisikan daftar pengaduan. Seperti contohnya pada pengaduan oleh M. Agung R ini, kita klik detail dan akan muncul detail pengaduan yang dilakukan oleh M. Agung R. Kemudian jika admin ingin melakukan chat dengan pengguna, maka
akan muncul seperti ini. Atau jika admin ingin mengubah status dari aduan pengguna, dapat mengklik eh, bagian status seperti ini. Nah, jika pengguna ditolak ini dengan alasan karena dia tidak memiliki kelengkapan data untuk membuktikan bahwa dia merupakan bagian dari UPN Veteran Jawa Timur. Seperti contohnya ini, dia tidak mengirimkan validasi dirinya. Baik, untuk berikutnya adalah daftar pengguna. Dapat dilihat daftar pengguna di sini dengan nama, NIP atau NPM, email, dan juga password. Namun passwordnya ini berupa angka acak atau huruf acak karena ini merupakan rahasia dari pengguna tersendiri. Untuk yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Silvi yang sudah menemukan website-nya. Lalu untuk tahapan terakhir dari proses design thinking yaitu merupakan testing. Nah, testing sendiri banyak banyak yang bisa dilakukan, yang mana di sini kami mengambil satu metode, yakni metode usability testing, yang mana jumlah responden dari usability testing dari prototipe Wadulan ing Open Veteran sendiri yaitu terdapat 5 responden dengan berdasarkan referensi dari Nielsen pada tahun 2000 yang mengatakan bahwa usability testing dapat dilakukan dengan mengambil responden berjumlah 5 orang karena 5 orang dinilai sudah memberikan hasil yang terbaik pada usability testing. Nah, ini merupakan tas pengujian atau skenario pengujian yang kami berikan kepada user dan kami juga mengirimkan link prototype sehingga user dapat mengerti alur yang harus dilakukan ketika membuka prototipe yang kami buat. Di sini kami berikan dua skenario, yaitu skenario untuk halaman user dan juga halaman admin. Dan ini merupakan skenario untuk halaman user. Sedangkan ini merupakan skenario untuk halaman admin. Lalu pada tahapan selanjutnya setelah disebarnya skenario task, yaitu adanya pengujian dengan menggunakan kuesioner yang sudah dikatakan oleh Sylvie tadi bahwa di dalam sebuah kuesioner tersebut terdapat link berupa Figma yang berisi prototipe dari website Wadulan ing UPN Veteran Jawa Timur sendiri. Lalu pengujian yang kami lakukan diawali dengan penentuan tabel skala pembobotan seperti yang terlihat pada tabel. Nah, ini bisa dikatakan sebagai tabel skala Likert yang mana skalanya sangat setuju dengan skor 5 dengan persentase 80 sampai 100%, lalu setuju dengan skor 4 dengan persentase 60 sampai 79%, lalu cukup setuju dengan skor 3 dengan persentase 40 sampai 59%, lalu kurang setuju dengan skor 2 dengan persentase 20 sampai 39%. Lalu yang terakhir yaitu tidak setuju dengan skor 1 dengan persentase 0 sampai 19%. Untuk berikutnya adalah rumus perhitungan yang kami gunakan setelah mendapatkan jawaban dari responden. Berdasarkan persentase pembobotan, dilakukan perhitungan menggunakan rumus persentase yang dikemukakan oleh Anas Sugiono, yaitu sebagai berikut. Dengan P merupakan angka presentasi, F merupakan 100 merupakan bilangan konstanta atau dikalikan 100%. Lalu untuk perhitungan dari kuesioner menggunakan rumus yang telah dipaparkan tadi, di sini dapat diperoleh persentase dari masing-masing pernyataan yang telah disebar kepada responden. Nah, di sini bisa dilihat untuk persentase dari setiap pertanyaannya sendiri. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa diakses dengan menggunakan paper yang telah kami sediakan. Ini juga hasil perhitungan dari kuesioner tadi.
kami mengangkat beberapa aspek yang sudah disebutkan tadi. Nah, ini merupakan hasil akhir atau total persentase dalam bentuk persen, yakni dalam berdasarkan hasil perhitungan skala Likert di atas, diketahui bahwa dari 5 responden, total persentase yang dihasilkan adalah sebesar 94%, dalam artian dan dapat dikategorikan bahwa testing ini sangat baik dengan kategori yang sudah disebutkan di awal tadi. Baik, untuk kesimpulan dari penelitian kami, penerapan metode desain thinking pada perancangan UI UX website Wadulan Ing UPN Veteran Jawa Timur dirasa sangat cocok diterapkan karena metode tersebut berfokus pada calon pengguna, sehingga website yang dirancang dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Hasil dari penelitian ini yaitu berupa prototipe yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya usability testing yang dilakukan pada tahap akhir desain thinking berupa persentase dari hasil perhitungan yang diambil dari beberapa responden dengan hasil persentase sebesar 94% yang menunjukkan kategori sangat baik. Dan untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Nardi. Nah, ada kesimpulan juga ada saran, di mana di dalam saran peneliti, yaitu kami, untuk penelitian-penelitian selanjutnya, yaitu agar untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas jangkauan responden ketika melakukan testing pada tahapan akhir desain thinking. Hal itu dikarenakan supaya peneliti dapat mengetahui secara lebih detail terkait kebutuhan sistem yang sesuai dengan kriteria pengguna, sehingga sistem yang dibangun akan meningkatkan kebermanfaat bagi pengguna. Yang mana dari Nielsen sendiri mengatakan bahwa 5 responden cukup, namun alangkah lebih baik lagi jika peneliti selanjutnya dengan mengambil topik tema yang sama dapat memperluas jangkauan dari responden tersebut agar memaksimalkan kebermanfaatan dari website yang telah dihasilkan. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.